warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Awaludin, mahasiswa PPG kategori 1 Universitas Ambon. Saya akan melaksanakan praktek pengajar uji kinerja yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kurang suatu apapun. Terima kasih sudah menjaga kesehatan kelas bersih sesuai harapan Bapak dari awal semester masuk. Bapak mengutamakan kebersihan. Yang Bapak lihat dari kanan, kiri semuanya bersih, tak kurang suatu apapun. Mungkin hari ini kita masuk kepada pertemuan pertama di bab yang kedua tentang norma dan keadilan yang sudah Bapak sampaikan kemarin pada saat yang di akhir materi perumusan dan penetapan Pancasila. Baik, sebelum dimulai silakan berdoa dulu untuk ketua kelas dipimpin. Siap berdoa dalam hati, mulai. Baca doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke sana, adakah yang tidak hadir pada hari ini siswa-siswi? Silakan sudah tadi. Ada Pak, minuman sakit. Oh iya, silakan untuk kembali. Mudah-mudahan Inoman pada hari ini sedang sakit, bisa diberikan kesembuhan, ya, supaya bisa aktivitas kembali untuk belajar seperti kalian. Terus selanjutnya, Bapak harap kalian fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebelum dimulai, Bapak mau mengingatkan bagaimana salam PPKN. Coba serentak mulai. Iya, bagus. Sudah. Nanti kalian harus paham ya perbedaannya. Karena setiap mata pelajaran ada ciri khusus termasuk PPKN yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Baik, selanjutnya Bapak harap kalian fokus, tidak terganggu oleh situasi yang di luar, misalkan ada sedikit gaduh atau ada gangguan-gangguan kecil, dan tidak bermain asik sendiri. Kalau memang kalian ada kejenuhan, tolong disampaikan supaya Bapak juga bisa mengevaluasinya. Nanti di akhir ada evaluasi. Pembelajaran hari ini berlangsung sebanyak 3 jam kali 40 menit. Totalnya itu adalah 120 menit. Ya. Baik, sebelum dimulai, baik, lihat tampilan layar di depan. Ya, ini adalah Pancasila. Kita mengurai kepada materi yang kemarin dengan bab 1. 1, ada ketuhanan yang Maha Esa. 2, manusia. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh Pancasila. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa negara butuh sebuah dasar? Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, Pak, silakan berdiri. Sebuah negara butuh dasar untuk sebagai fondasi. Iya, tepuk tangan untuk Pano.
ibarat sebuah contoh bangunan. Kalau bangunan tidak ada fondasi, mungkin kalian punya rumah. Bayangkan saja, apalagi kalau kalian sedang melihat tetangga atau sedang melewat pada saat berada di sekolah, bangunan itu tidak langsung jadi, ada fondasi dulu dari bawah. Nah itu menjadi dasarnya, ya. Dasar itu sebagai penguat. Nah jadi Pancasila juga sebagai penguat kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas? Nah, baik, Bapak akan langsung menuju lagi kepada mengulas materi yang kemarin. Ini gambar siapa? Apa peranannya? Ini akan membocorkan adalah tokoh perumusan Pancasila. Nah, siapa yang bisa? Oke, angkat tangan. Ya, silakan Alika. Iya, terima kasih. Terus selanjutnya sekalian aja ya kepada Alika. Kapan Pancasila dirumuskan, Alika? 1 Maret 1945. Iya, tepuk tangan baru. Apa yang sudah disampaikan oleh Adina Alika, ada Mujamin, ada Soekarno, dan ada Supomo. Ya. Ini adalah dirumuskan segala sesuatu seperti bahan. Ingin menjadi sebuah makanan berarti ada bahannya. Ya harus ada harus ada menunya apa saja yang harus memang disiapkan. Sekarang masih lagi, kalau sudah dirumuskan berarti ditetapkan. Siapa yang bisa? Yang Pancasila itu kapan ditetapkan? Mungkin Pak No bisa? Bisa Pak. 18 Agustus 1945. Iya, tepuk tangan. Memang yang agak aktif memang Pak No ya, tetapi Bapak harap semuanya bisa aktif juga. Bapak yakin semuanya bisa. Untuk penetapan itu adalah 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus. Besoknya baru Pancasila dirumuskan sebagai dasar. Baik, selanjutnya ini barusan adalah materi hanya untuk pengulas saja atau apa saja ya, apa yang sudah barusan oleh Alika dan Pano merupakan perwakilan ya, untuk mengulas. Selanjutnya kita masuk ke bab norma dan keadilan. Kita masuk ke poin A, yaitu norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Norma mungkin kalau sekilas kalian sering mendengar untuk apa kata norma, tapi sebelum nanti bisa menjawab, Bapak akan perlihatkan dulu gambar berikut ini, tetapi masuk dulu kepada kompetensi dasar hari ini. Yang pertama, menanggapi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan judul sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi dasar yang kedua adalah menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang terakhir adalah 4.2, melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Itu untuk kompetensi dasarnya. Sekarang kita masuk kepada indikator pencapaian kompetensi. Bisa lihat di depan. Yang pertama adalah menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus selanjutnya mengevaluasi pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terus tujuannya peserta didik diharapkan satu, mampu menghargai norma-norma. Yang kedua, ya, mampu mematuhi norma-norma. Yang ketiga adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir adalah mewujudkan keadilan secara jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab.
Ada beberapa penilaian yang ingin Bapak terapkan untuk materi hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya. Ini dalam kurung afektif. Misalkan nama Pano, Adril, ya. Bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, total skor, nanti ada total skornya di bawah. Misalkan kebetulan Pano yang Bapak amati itu bekerja samanya bagus, Bapak kasih 80 atau 100, nanti ada nilai kumulatif seperti itu. Terus selanjutnya masuk kepada penilaian pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi, nanti akan Bapak berikan soal ya yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ya, termasuk ini penilaian sikap sama seperti kemarin, cuman ini kalian nanti yang akan mengisi ya. Karena di sini ada saya menyeberang jalan di tempat penyeberangan sebakros. Mungkin jawaban kalian nanti seperti apa, nanti ada kumulatifnya. Dan nanti ada sudah Bapak siapkan berbentuk LKPD. Ya, berbentuk LKPD nanti akan dikelompokkan oleh Bapak, terserah mau 4 orang mau 6 orang, tergantung kalian mau memilih sama siapa. Yang penting minimal 4 orang, maksimal 6 sampai 8 orang per kelompoknya. Nanti akan mengerjakan soal untuk bahan diskusi. Jelas ya nanti ya kalau memberikan. Baik, kita masuk kepada materi. Baik, lihat ke depan. Ini siapa yang tahu? Ini gambar apa? Orang yang bersalaman. Yang ini? Jalan dibantu oleh siapa? Polisi. Kalau yang ini? Bersalaman dengan Orang tua. Atau yang lebih tua. Kalau ini? Toleransi. Di sini ada para tokoh-tokoh agama yang mewakili, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ini menandakan apa? Ini adalah norma. Nanti akan Bapak jelaskan ya, melalui slide nanti. Ya. Terus selanjutnya kita masuk kepada pengertian norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti kata tata kelakuan, adat, istiadat atau kebiasaan. Berdasarkan yang ada di depan itu sudah jelas. Tujuannya norma adalah untuk mentertibkan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, sehingga saling berkebutuhan, saling berkegantungan antara satu sama lain. Harus ada aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Nanti kan akan paham mana yang tertulis, mana yang tidak tertulis. Baik, masuk kepada macam-macam norma. Yang pertama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, ada norma hukum. Apa artinya? Bagaimana bentuknya? Nanti akan Bapak jabarkan. Baik, ini ada gambar satu lagi. Kalau sekarang tidak perlu menjawab semuanya, cuman penjajar bangku saja yang menjawab. Untuk gambar yang ini, coba kompak semuanya. Gambar orang-orang yang sedang mabuk-mabukan. Gambar selanjutnya, Pelajar yang sedang menggunakan helm saat mengendarai motor. Gambar selanjutnya, Orang yang sedang tawuran. gambar selanjutnya, Orang yang sedang membawa sembarangan. ada
antara gambar yang tadi Bapak perlihatkan yang pertama dengan yang sekarang ada perbedaan atau tidak? Ada. Kalau yang pertama itu mematuhi. Kalau yang ini tidak mematuhi atau melanggar. Kalau melanggar yang kalian ketahui nantinya akan mendapatkan apa? Sanksi. Nah, itu maksudnya ya. Baik, terima kasih sudah mulai paham. Bapak yakin kalian semua pintar, ya, karena manusia tidak ada yang bodoh, ya. Semuanya pintar. Cuman tergantung kita mau atau tidaknya belajar, fokus. Baik, yang pertama norma kesopanan. Nanti setelah materi ini selesai, satu ada pengerjaan kelompok, Bapak ulangi lagi. Yang kedua ada pengerjaan kelompok yang kedua yaitu untuk simulasi. Nanti akan Bapak jelaskan. Baik, norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Nomor ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Contohnya, budaya barat dengan budaya timur itu beda. Kalau di budaya barat seperti Amerika Serikat, di benua Eropa, kalau ketemu ada anak ketemu dengan yang dewasa itu tidak cium tangan, jangan kaget karena budayanya berbeda. Tapi kalau kita pasti melakukan cium tangan. Kalau melewat contohnya harus merekukan badan. Kalau misalnya ada guru, ada orang tua, terus ada yang lebih tua, termasuk kalian ke kelas 9 misalkan, pasti memanggilnya apa? Kakak atau teh. Itu bentuk apa? Sopan itu menghargai. Paham? Ya. Contoh norma kesopanan. Contohnya di sini, siswa tidak memakai perhiasan dan riasan terlalu mencolok ketika sekolah. Misalkan pakai gelangnya sampai satu toko. Itu sering kalian lihat kan? Ya, sering ada, apalagi di pasar-pasar itu kan, ibu-ibu suka ada. Kalian tidak boleh, harus sewajarnya. Bagaimana kalau memang seperti itu? Itu mencerminkan apa? Satu, akan mengakibatkan nanti tindakan kriminal, ya. Yang kedua, orang lain akan berpikir bermacam-macam, ya, seperti pamer dan sebagainya. Walaupun memang tidak niat, tapi memang tidak boleh karena sekolah juga ada aturan yang harus kita patuhi. Terus mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Mungkin kalian sering mengucapkan terima kasih pada saat kalian dibantu atau mendapatkan sesuatu dari teman. Terus meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. Kadang-kadang ini ada di anak-anak, tetapi di orang dewasa untuk saat ini sulit, ya. Karena menyadari kesalahan itu sulit sekali. Ini selalu benar saja, tapi mudah-mudahan dengan mempelajari hal ini kalian bisa lebih besar hati. Kalau kita salah ya salah, kalau kita benar ya benar. Ya. Terus tidak memakai pakaian dan riasan yang berlebihan ketika menghadiri pemakaman. Orang lain sedang berduka, kalian malah pamer, itu tidak tepat, ya, tidak cocok, harus disesuaikan. Jadi maksudnya norma itu salah satunya menempatkan pada tempatnya. Seperti sampah kemarin pada saat upacara, pada saat yang disampaikan oleh Bu Nini, guru dari mata pelajaran bahasa Indonesia selaku pembina upacara, membuang sampah pada wastafel. Kan itu bukan tempatnya, itu tidak apa? Tidak sopan, juga mengandung pelanggaran norma kesusilaan nantinya, karena nanti akan dicemooh. Nah, sanksinya dari norma kesopanan dicela sesamanya karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Bisa di dalam hati, bisa juga menjadi bahan obrolan di belakang karena tidak menyukai, karena tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan kehidupan yang ada di wilayahnya. Balik lagi, setiap budaya akan dipengaruhi oleh norma. Budayanya beda, normanya pun berbeda. Baik, selanjutnya masuk kepada norma kesusilaan. Ya, norma
ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifat umum dari kolbu punya hati. Hati itu sebelah sini bukan di sini tempatnya ya. Contohnya kasus yang melanggar norma kesusilaan yaitu pengkhianatan, pelecehan seksual, penyimpangan perilaku yang membuat masyarakat menolak seseorang. Contohnya seperti kita gambar tadi. Ya, ada yang membuang sampah. Kalau pada tempatnya tidak jadi masalah, kalau tidak pada tempatnya. Ya. Terus apa lagi? Seperti tadi pelecehan seksual yang sering terjadi. Ya. Terus selanjutnya ada pengkhianatan, maka dia akan mendapatkan sanksi apa? Penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Karena kelakuannya tidak sesuai dengan masyarakat di sana. Misalkan kalian jangan di masyarakat atau di sekolah, di rumah saja. Misalkan pada saat adik kalian menjalankan ibadah, pada saat adik kalian mematuhi harus membersihkan rumah, tapi kalian tidak mematuhi, itu salah satunya pasti akan kena marah. Nah, marah itu menjadi sebuah sanksi. Baik, selanjutnya masuk kepada norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat yang memaksa atau mengikat. Contohnya seperti tadi, ada siswa yang mengendarai motor padahal belum Usia 17 tahun. Iya betul, belum berusia 17 tahun. Tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, penumpangnya 3 orang, otomatis akan kena pasal berlapis sampai 3. 1 di bawah umur, 2 belum memiliki KTP dan SIM, yang ketiga tidak menggunakan helm. Ya, sanksinya apa? Tadi kurungan penjara atau hukuman mati seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, termasuk salah satu korupsi juga nantinya akan mengakibatkan pelanggaran yang akan dijatuhi hukuman, biasanya penjara. Kalau yang hukuman mati itu biasanya orang yang memang melakukan pelanggaran, melakukan pembunuhan. Keempat, norma yang terakhir adalah norma agama. Ya, norma agama ini yang berkenaan dengan keyakinan yang bersumbernya dari Alkitab. Ya, di sini semua sering melaksanakan kegiatan ibadah. Ya, itu merupakan norma agama diatur kan? Diatur bagaimana kita harus mengerjakan apa yang diperintah oleh Alkitab dan yang dilarang oleh Alkitab. Seperti umat Islam, Alkitabnya adalah Al-Quran. Kalau melanggar akan mendapatkan dosa. Cuman tidak sekarang, nanti. Yaitu yang dimaksud dengan norma agama. Jadi norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Ada 4. Sampai di sana. Lihat ke depan. Adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Siapa? Oh ya, Rahma, silakan. Berdiri ya. Apakah di sekolah ada norma-norma yang harus kita patuhi? Kalau ada, contohnya seperti apa? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan dari Rahma bagus. Cuman tidak akan Bapak jawab karena kalian tadi sudah memahami materi. Tinggal siapa yang mau menjawab? Bapak, Iya, silakan berdiri. seperti berpakaian rapi, sopan. Ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Rahma. Tadi yang ditanyakan oleh Rahma adalah apakah ada norma-norma di sekolah? Ada. Yang ada di sekolah juga ada aturan. Tulis lagi. Contohnya berpakaian rapi, kalau tidak lengkap akan kena sanksi atau tidak? Ya, bajunya dikeluarkan kena sanksi atau tidak? Walaupun sanksinya perhatian saja, diingatkan. Selain Rahma, siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Kalau di rumah apakah ada norma? Kalau di rumah apakah ada norma juga? Iya. Silakan duduk aja. Saya operkan ke Rahma lagi supaya balance.
ada seperti norma kesusilaan, norma hukum, apalagi norma agama, contohnya melaksanakan ibadah. Iya, tepuk tangan sekarang untuk Rama. Itu menandakan perwakilan dari kalian mulai paham apa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Baik, lihat ke depan. Di sini ada bagan mengenai keempat norma. Contohnya, norma agama sumbernya adalah Tuhan. Kesusilaan sumbernya hati nurani. Kesopanan masyarakat, hukum adalah negara. Kalau yang agama, kesusilaan itu universal. Ya, semua negara, semua di dunia ini menggunakan ya agama kesusilaan. Kalau kesopanan itu lokal seperti tadi yang Bapak contohkan. Kalau di luar negeri belum tentu bersalaman atau cium tangan kepada orang tua untuk di luar negeri seperti negara barat. Tapi kalau di kita sebagai orang timur ya kita harus mencium tangan. Terus selanjutnya untuk hukum negara itu lokal beda-beda. Contohnya kalau yang mencuri di Indonesia bisa dikenakan penjara 6 tahun. Tapi kalau di Malaysia, di Singapura itu belum tentu dikenakan 6 tahun. Bisa 8, bisa 10. Apalagi yang menggunakan syariat Islam. Seperti di Arab Saudi. Bisa kena hukuman cambuk atau adanya pemotongan tangan atau jari. Ya, itu di Arab Saudi. Mungkin di kita juga ada salah satu daerah provinsi. Kalau dulu namanya Daerah Istimewa Aceh, sekarang menjadi NAD, Nangro Aceh Darussalam. Di sana hukumnya itu adalah hukuman syariat Islam. Ya, misalkan kalau ada yang melakukan perzinahan, sering di televisi kan berita-berita, mau laki-laki, mau perempuan, laki-laki perempuan maka akan dicambuk. Ya akan dicabut menggunakan rotan biasanya. Ada petugasnya juga. Ya. Jadi penegakan hukum di Aceh itu beda. Ya penegakannya dengan di provinsi yang lain. Terus tujuannya agama menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Ya. Kalau seseorang rajin menjalankan ibadah baik secara Islamnya, secara Kristennya, Buddha, Hindu, Konghucu, berarti salah satunya untuk meningkatkan ketakwaan atau mendapatkan pahala dari Tuhan. Terus selanjutnya kesusilaan, memiliki rasa kesusilaan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau memang kita melakukan sesuatu sesuai aturan yang di sana, maka akan mendapatkan sanjungan karena itu penilaiannya terhadap perilaku dan sikap kita. Terus kesopanan, menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Terus selanjutnya hukum, mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam bermasyarakat. Seperti contohnya kasus sepak bola kemarin malam minggu ya, yang ada di televisi itu salah satunya tidak tertib, tidak memiliki kesopanan, tidak memiliki kesusilaan, tidak mematuhi norma hukum ya, sehingga 125 nyawa melayang. Akibat apa? Tidak tertib. Tidak adanya rasa kesadaran dari para penonton yang hadir di sana. Itu salah satu contoh. Tidak mematuhi norma-norma yang berlaku, yaitu resiko nyawa sampai mulai. Baik, lihat ke depan. Nanti Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak akan memberikan sebuah video. Videonya itu kalian bisa simak, bisa diamati. Tapi diamati oleh siapa? Oleh kelompok. Sebelum LKPD nanti Bapak bagikan, silakan kalian membuat kelompok masing-masing. Mulai dari sekarang, ya cukuplah 2 menit dari sekarang untuk membuat kelompok. Silakan.
disimak dulu nanti videonya seperti apa. Untuk lebih pendewasaan, nama kelompoknya silakan oleh masing-masing ya. Masing-masing nanti pas di depan, karena nanti begini teknisnya ya. Nanti ini ada sebuah video yang akan Bapak putarkan. Setelah kalian amati, kalian telaah, kalian tuliskan sesuai pertanyaannya. Apa saja? Ya, ke depan dulu semua. Setelah hasil menyimak video, yang harus kalian jawab pertanyaannya adalah berikan tanggapan atau pendapatmu terhadap video yang sudah diputar. Yang kedua, uraikan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terjadi pada diri kita. Ini dijawab dua pertanyaan. Pengerjaannya adalah 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian presentasikan oleh perwakilan di depan kelas. Ya. Jelas semua? Jelas. Baik. Silakan untuk disimak. Halo Dek, apa kabar? Di rumah aku. Kenapa? Keluar boy, ayo angkringan sepi nih. Biasalah. Oke. Kenapa yang pakai helm? Tetap aja kotor-kotor Pak. Aku tuh pakai helm. Supaya tidak terjadi lagi ini. Iya Pak. Terus panggil surat yang boleh Pak. Kita sebagai warga yang baik sudah seharusnya ini aturan yang terjadi di Indonesia. Oke. Untuk para pengguna surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke. Baik, sudah kalian saksikan seperti apa dan bagaimana video pendek ya. Ini hanya 1 menit 30 detik kalau nggak salah. Totalnya tadi sudah disebarkan untuk LKPD-nya masing-masing kelompok. Ini contohnya ya. Jawaban 1 tinggal kalian tuliskan saja jawabannya apa. Terus yang jawaban yang kedua Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas jawaban yang sudah kalian kerjakan ya, melalui diskusi kelompok.
Sudah hampir 20 menit Bapak kasih dispen 5 menit. Sudah siapkah untuk presentasi? Bapak harapkan kita harus yakin bisa dan mampu. Ya, mungkin sudah dimusyawarahkan siapa yang nanti akan mewakili perkelompoknya untuk maju ke depan. Terus Bapak harap kalian sudah dijelaskan nama kelompoknya, nanti ke depan menyebutkan nama kelompoknya, perwakilan dari kelompok mana, dan membacakan hasil dari musyawarah. Berarti silakan dari norma kesopanan, kelompok norma kesopanan maju ke depan. Perwakilan 2 orang ya. Nanti yang sudah melaksanakan presentasi tolong dikasih aplaus ya. Dikasih aplaus sampai semuanya. Silakan. Agak kencang suaranya supaya yang lainnya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma kesopanan akan menjelaskan jawaban 1 dan jawaban 2. Jawaban 1, menurut kelompok kami yang terjadi pada video yang sudah diputar, segala sesuatu kalau kita melanggar aturan baik tertulis maupun tidak tertulis akan mendapatkan akibat seperti sanksi. Jawaban 2, kita harus lebih memahami semua aturan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Dikarenakan aturan atau norma dimuat untuk kebaikan kita semua dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok norma kesusilaan. Maju ke depan. Perwakilannya saja 2 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari norma kesusilaan akan menyampaikan jawabannya. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil pengamatan video, seorang anak yang tidak mendengar apa yang diamanatkan oleh kedua orang tuanya sehingga melanggar lalu lintas karena membawa sepeda motor padahal belum memiliki surat izin kemudian atau kemudi atau SIM. Jawaban 2, menurut kami, kita sebagai pelajar harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat agar kita bisa hidup nyaman dan aman. Segitu saja dan juga pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Dari norma agama, silakan. Kelompok norma agama. Yang kenceng ya supaya bisa mendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok norma agama akan menjawab pertanyaan kelompok yang terjadi pada video tersebut. Menurut kelompok kami yang terjadi pada video tersebut, seorang anak yang tidak patuh terhadap amanat orang tua. Jawaban 2, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kita harus patuh dan taat terhadap setiap aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Selanjutnya kelompok yang terakhir norma hukum maju ke depan. Silakan. Pakai sepatu. Udah maju aja maju. Buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma hukum akan menjelaskan jawaban. Menurut kelompok kami, seorang anak yang tidak menuruti pepatah atau amanah dari orang tuanya
sehingga menghalangi akibat yaitu melarang lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Tidak apa-apa, karena ini baru permulaan, jadi ada yang berani, ada yang masih malu. Itulah gunanya belajar, tapi bukan menjadi hambatan. Baik, sekarang masuk kepada nanti yang hasil LKPD dikumpulkan dulu ya. Coba dikumpulkan di sini. Nanti habis ini silakan kalian bermusyawarah lebih kepada action atau aksi simulasi. Misalkan mempraktekkan norma-norma yang sudah kalian pahami mulai dari norma kesopanan sampai norma hukum agama ya. Lihat ke depan. Sekarang tugas berkelompok berdiskusi untuk mencari contoh pelaksanaan atau pelanggaran norma-norma yang ada di sekolah. Kemudian simulasikan oleh perwakilan setiap kelompok di depan. Contohnya seperti apa misalkan? Pelanggaran norma agama misalkan. Melaksanakan orang lain melaksanakan sholat, dia tidak melaksanakan sholat. Tapi kan tidak mungkin. Ya. Contoh yang lebih real lagi. Pada saat orang menjawab assalamualaikum, dia tidak menjawab, berarti dia melanggar norma agama. Contohnya seperti itu. Jelas ya? Jelas. 15 menit dari sekarang untuk bermusyawarah. Baik, sudah hampir 15 menit. Bapak sudah amati, ternyata kalian sudah mulai mengonsep. Silakan untuk norma agama maju ke depan. Norma agama maju, Yo, yang sudah ditunjuk, siapa yang berani saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mensimulasikan contoh penerapan norma agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah contoh penerapan norma agama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norma kesopanan. Silakan. Maju ke depan. Lebih cepat, lebih baik. Awas pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mensimulasikan contoh penerapan norma kesopanan. Itulah contoh penerapan norma kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah norma hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nurul Hukum akan mensimulasikan menerapkan norma hukum. Anak pelajar SMP tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Ya, Pak. Itulah contoh penerapan norma hukum. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yang terakhir maju norma kesusilaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma kesusilaan ingin mensimulasikan tentang penerapan norma kesusilaan. Maaf, buang sampah pada tempatnya. Ya, mohon maaf. Itulah penerapan norma kesusilaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik. Sambil menunggu teman yang duduk. Bapak di sini ingin supaya kalian bisa menyimpulkan dengan sederhana. Lihat ke depan. Coba masing-masing kelompok membuat kesimpulan hasil dari pembelajaran hari ini. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan. Cuman tidak semua kelompok, hanya perwakilan 2 kelompok saja untuk kesimpulan hari ini. Baik, Bapak rasa cukup untuk diskusi, ya. Mengenai kesimpulan, Bapak tutup saja untuk perwakilan. Silakan untuk berdiri, nanti dibacakan, tidak apa-apa. Dari norma kesopanan, silakan untuk membacakan kesimpulannya. Berdiri ya. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, norma adalah aturan atau tata cara atau batasan-batasan. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok norma kesusilaan. Silakan berdiri. Dari kelompok kami, jadi semua norma-norma yang kita ketahui bertujuan agar kita selalu bersikap yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Lihat ke depan apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari norma kesusilaan dan norma kesopanan, betul? Ya. Semuanya bertujuannya adalah untuk kenyamanan dan ketentraman. Lihat ke depan. Kesimpulan yang sudah Bapak buat. Semua norma-norma yang kita ketahui bertujuan agar kita selalu bersikap baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan.
supaya kita berbuat baik ya. Terus norma menjadi jalan agar kehidupan manusia teratur dan sanksi menjadi dasar agar manusia bisa hidup aman. Kalau tidak ada sanksi mungkin orang itu tidak akan pernah mematuhi. Baik, ini ada lihat di depan ya, ada lembar evaluasi yang ingin Bapak bagikan. Baik, silakan dikerjakan soal evaluasinya. Ini ada 3 sesuai yang ada di gambar depan. Dapat? Kerjakan selama 10 sampai 15 menit. Nanti dihubungkan lagi. Kasih nama dan kelas yang lengkap. 7A misalkan, 7C. Silakan dikerjakan. Bapak mulai hitung 10 sampai 15 menit. Hanya 3 soal, tapi baca dengan teliti ya, jangan asal-asalan ya. Ini bentuk evaluasi kalian mengerti atau tidak dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini. Iya, sudah 15 menit. 3 soal cukup. Silakan dikumpulkan oleh ketua kelompok. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Bapak harap ada peningkatan nilai dari materi bab kemarin. Kemarin masih di bawah KKM banyak, lebih dari 50%. Mudah-mudahan dengan evaluasi yang sekarang nilai kalian bisa lebih baik lagi ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak kepada seluruh siswa-siswi yang sudah aktif mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Yang perlu kalian pahami bahwa norma itu harus kita patuhi. Baik, yang depan untuk pertemuan selanjutnya nanti di hari Kamis bahwa
Ini lihat ya, untuk Kamis minggu depan kita akan masuk kepada materi B di norma keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan untuk pertemuan selanjutnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Tuhan selalu memberikan kita kecerdasan dan selalu memberikan kedua orang tua kita kesehatan dan rezeki yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Baca doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.